Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Jamal, NIM E97219075. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tarekat Alawiyah di Pondok Pesantren Masyhad An-Nur Cijurai, Sukabumi, Jawa Barat. Materi ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tarekat Mu'tabar. Pondok Pesantren Masyhad An-Nur adalah sebagai pusat penyebaran dakwah Tarekat Alawiyah. Meskipun ada sementara pendapat bahwa agama Islam sudah masuk di Indonesia pada abad 7 atau 8 Masehi. Namun, berdasarkan bukti-bukti historis yang kuat, kelompok-kelompok masyarakat Islam baru berkembang sejak abad ke-13 Masehi, berbarengan dengan masuknya Tarekat Alawiyah ke Nusantara. Pondok pesantren harus mampu menjadi sponsor pembangunan bagi kemajuan dan modernisasi masyarakat. Tarekat Alawiyah di Pondok Pesantren Masyhad An-Nur dimaksud untuk meningkatkan kemantapan keyakinan dan keimanan bagi orang yang melaksanakannya. Masyhad An-Nur adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di sebuah perkampungan yang bernama Cijurai, terletak di Desa Cirenghas, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini menjadi saksi penyebaran Tarekat Alawiyah mulai dari awal masa kolonialis Belanda. Kampung ini sudah terisi oleh seorang pendakwah Islam yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Pondok pesantren Masyhad An-Nur saat ini melaju dengan pesat dari segi bangunan fisik maupun sistem kurikulum yang dicanangkan. Pada dasarnya, pondok ini bersifat salafiyah, tidak ada sekolah formalnya. Jadi, para santri yang ingin menuntut ilmu khusus agama, yang lebih khusus dalam pengajaran pondok ini adalah ilmu Al-Quran, fikih, alat, dan ilmu tasawuf. Kurikulum yang diajarkan sehari-hari masih sangat murni dengan prinsip ajaran Tarekat Alawiyah, seperti kitab-kitab yang diajarkan kepada para santri antara lain dalam bidang fikih. Yang pertama ada kitab karya Imam Syafi'i. Yang kedua ada kitab Ar-Risalah, karya Imam Syafi'i pula. Yang ketiga kitab Al-Muhazzab, karya Syekh Abu Ishaq As-Sayrazi. Yang keempat ada kitab Tuhfatul Muhtaj, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kelima ada kitab Fathul Jawad, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang keenam ada kitab Nihayatul Muhtaj, karya Imam Romli. Yang ketujuh ada kitab Fathul Wahhab, karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang kedelapan ada kitab Fathul Mu'in, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam bidang tafsir, yang pertama ada kitab Sirajul Munir, karya Imam Khatib Asy-Syarbaini. Yang kedua ada kitab Tafsir Jalalain, karya Syekh Jalalain. Kemudian dalam bidang hadis, yang pertama ada Sahih Bukhari, yang kedua ada Sahih Muslim. Dalam bidang tasawuf, yang pertama ada kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Yang kedua ada kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah. Yang ketiga ada kitab Ar-Risalah, karya Syekh Imam Al-Qusairi. Dalam bidang adab, yang pertama ada kitab Al-Alfiyah, karya Syekh Ibnu Malik. Yang kedua ada kitab Jauharul Maknun, karya Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Yang ketiga ada kitab Uqudul Juman, karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Melihat kitab referensi yang pondok gunakan,
lebih jelas bahwa pondok memakai kitab-kitab klasik yang dikarang oleh para ulama-ulama dari Alawi atau keturunan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir dan para ulama-ulama yang berada dalam tarekat Alawiyah. Begitupun dengan kegiatan rutin pondok pesantren Nasyat An-Nur, yang mana dalam tradisi dan jadwal kegiatan belajar mengajar maupun ritual rutin pondok yang penulis dapatkan dari hasil wawancara berikut, dimulai malam Jumat dan Senin usai sholat Isya dan rawatib, para santri membaca rotib. Yang pertama ada rotibul Attas dan rotibul Haddad. Semua jamaah melingkar seperti halaqah kelompok majelis ta'lim. Mereka bersama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 500 kali atau lebih. Urutan rotib bacaan tahlil ini yang menjadi ciri khas. Begitupun dengan pembacaan maulid, kitab Simtud Durar, karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang biasa diiringi oleh rebana dan hadrah, sebutan untuk alat musik yang terdiri dari beberapa gendang untuk mengiringi pembacaan pada saat mahalul qiyam, ketika bacaan menyambut kedatangan ruh Nabi yang dipercaya. Kemudian ziarah kepada kaum solihin, yang dalam riwayat disebutkan pembaca ziarah ini untuk tawassul. Kegiatan ziarah ini untuk tawassul serta membacakan semua nama-nama kaum Sa'adah Alawi, dari mulai pendiri pondok pesantren sampai para ulama-ulama yang masyhur sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua nama-nama tersebut dijabarkan dengan gelar-gelar keagungannya tersebut. Lebih khusus setelah pembacaan ritual maulid, rotib, ziarah akbar, dan wirid diselingi dengan nasihat-nasihat ceramah oleh para asatiz dan ditutup dengan pembacaan doa. Biografi Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Beliau adalah cucu ke-10 dari Shahibur Rotib, Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, dan silsilah beliau bersambung hingga Rasulullah SAW. Adapun silsilah beliau berikut: As-Sayyid bin Syekh bin Salim bin Umar bin Syekh bin Salim bin Umar bin Ali Shahib Al-Mashhad bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Shahib Ar-Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau dilahirkan di kota Huraidah, Hadramaut, Yaman pada hari Jumat bulan Safar 1311 Hijriah. Beliau tumbuh dewasa dalam lingkungan religius dan keluarga Ba'alawi, sekaligus di bawah bimbingan dan pengajaran ayahanda yang bernama Al-Hafiz Al-Habib Salim bin Umar bin Syekh Al-Attas, yang wafat pada 1956 dalam usia 81 tahun di kota Huraidah, dan dimakamkan di samping luar kubah datuk beliau Shahibur Rotib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Syekh bin Salim wafat pada hari Sabtu tanggal 25 Rajab 1398 Masehi dalam usia 86 tahun, dan dimakamkan keesokan harinya dengan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai tempat. Di antara yang menghadiri upacara pemakaman beliau adalah almarhum Habib Abdullah bin Husain Asy-Syami Al-Attas dan Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, dan Al-Habib Hasan pula lah yang mengimami sholat jenazah tersebut. Lalu beliau dimakamkan di Masjid Jami Al-Masturiyah di Paras, Sukabumi, di hari yang cerah dan damai. Studi konsep ajaran Tariqah Alawiyah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa konsep ajaran Tariqah Alawiyah yang bersumber dari salafus saleh dan menitik beratkan pada pengamalan yang sederhana dan tidak sama sekali mengikat para pengikut untuk melakukan zikir atau kontemplasi tertentu, dan hanya menganjurkan beberapa konsep amalan yang bersifat ubudiyah semata, yang di dalam hal ini terdapat 5 ajaran dasar dari Tariqat Alawiyah seperti yang dikemukakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu ilmu, amal, wara, dan khauf serta ikhlas. Kelima ajaran yang dimulai oleh para kaum Alawiyin dan kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad merupakan langkah
yang dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan tasawuf sebagai ilmu yang bisa diterima oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan awam yang merupakan mayoritas yang lebih menekankan pada aspek akhlak sebagaimana yang terlihat dalam mayoritas karyanya. Karena akhlak merupakan aspek dasar yang ditekankan dalam agama Islam dan dapat diterima oleh semua golongan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas semua kesalahan dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.